Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Khairul Anwar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai, Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, serta Bapak Ibu hadirin undangan, JJ tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan sidang isbat nikah bagi masyarakat yang kurang mampu di Kota Dumai tahun 2013, Kamis 5 September 2013 dimulai. Diawali dengan sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai kepada Bapak Bambang Sumantri SH, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai, yang kami hormati Camat se-Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Inspektur Kota Dumai. Selanjutnya yang berbahagia Bapak-bapak, ibu-ibu undangan peserta sidang isbat yang kami banggakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk menghadiri acara pelaksanaan sidang isbat bagi keluarga kurang mampu di Kota Dumai tahun 2013. Selanjutnya salawat dan salam tentu saja kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota Dumai, hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa laporan pelaksanaan kegiatan sidang isbat nikah bagi keluarga kurang mampu ini, di mana yang melatar belakangi kita melaksanakan sidang isbat ini adalah pertama, kenyataan kita di lapangan. Ternyata masih cukup banyak keluarga kurang mampu kita yang melaksanakan pernikahan meskipun secara agama telah sah, syariat telah sah, tapi pengakuan terhadap negara masih belum dilakukan. Dan ini berakibat terhadap pelaksanaan pencatatan sipil, pemberian pelayanan pencatatan sipil karena berdampak kepada status terhadap anak yang menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, dalam pengadaan pencatatan sipil mencoba mengurai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sehingga kita bisa memfasilitasi. Dan ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen dari pemerintah Kota Dumai terhadap saudara-saudara kita, terhadap masyarakat kurang mampu, meskipun dalam berbagai keterbatasan tetap mendapatkan pelayanan secara sah, secara benar seperti saudara-saudara kita yang lain. Salah satu pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan adalah pencatatan akte kelahiran. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, anak-anak yang lahir yang pernikahan orang tuanya tidak disahkan oleh negara tidak bisa dicatatkan dalam catatan sipil. Tapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetap bisa difasilitasi dalam pelayanan akta pencatatan sipil, hanya saja dalam akta tidak berbunyi nama bapak, sehingga sering dikenal dengan istilah anak ibu. Nah, persoalannya pemberian istilah anak ibu ini terjadi persoalan masyarakat. Karena kenapa orang tua bapaknya tidak disebut, sementara pernikahan orang tuanya sah secara hukum Islam, sah secara syariah. Nah, inilah berbagai persoalan sehingga pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kependudukan dan
Sipil mencoba menyusun program, dan insya Allah Bapak Wali, karena masih cukup banyak keluarga-keluarga kurang mampu kita yang belum mendaftarkan atau mengisbatkan pernikahannya, sehingga menghambat kami dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya Bapak Wali Kota dan hadirin yang kami hormati, pencataan status anak juga yang seperti saya sampaikan tadi seringkali menjadi persoalan yang sangat krusial di masyarakat, seolah anak tidak punya ayah, padahal secara hukum mereka sah. Nah inilah berbagai persoalan kemudian memunculkan kita, dan kita bertekad insya Allah selama kepemimpinan Bapak Wali Kota Dumai kita akan menuntaskan dan melaksanakan ijbat nikah yang semula sebagai laporan Bapak Wali Kota kita bisa sebanyak 136 pasang Pak. Jadi dari 136 pasang kita lakukan penelitian bersama-sama dengan bapak-bapak kita dari Pengadilan Agama menjadi 78 pasang. 78 pasang berarti Pak karena Pak ramai karena 78 dikali 4 karena saksi ini juga masing-masing pasangan adalah 2 orang, dan itu wajib untuk menghadirkan saksi. Dengan adanya sidang isbat ini, maka setiap pasangan suami istri telah dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang, baik oleh negara yang berkaitan dengan hak waris, yang berkaitan dengan hak-hak anak, dan hak-hak ketika terjadi sengketa pernikahan. Peserta isbat nikah tidak hanya sah menurut. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu Undang-Undang Perkawinan, di mana pada pasal 2 ayat 2-nya yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 91. Kemudian yang keempat adalah Rencana Strategik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2011 sampai 2015. Selanjutnya tujuan yang pertama untuk meningkatkan kesadaran hukum serta tertib administrasi kependudukan dan perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang status hukum pernikahan bagi masyarakat muslim yang telah menikah secara sah menurut agama. Yang ketiga membantu pasangan suami istri memperoleh dan mendapat jaminan serta perlindungan atas hak-haknya dalam hukum keluarga dan hukum negara. Selanjutnya peserta Pak Wali seperti kami sampaikan tadi, pada pasangan terdiri dari 78 pasang, masing-masing kecamatan terdiri dari Kecamatan Dumai Kota 16 pasang, Kecamatan Dumai Barat 14 pasang, Kecamatan Dumai Timur 8 pasang, Kecamatan Dumai Selatan 9 pasang, Kecamatan Medan Kampai 5 pasang, Kecamatan Bukit Kapur 8 pasang, Kecamatan Sungai Sindan 17 pasang. Waktu dan tempat kegiatan penyelenggaraan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 5 dan 6 September tahun 2013. Penutup, demikian kami sampaikan. Kiranya Bapak Wali Kota Dumai berkenan untuk membuka acara ini dan secara resmi dan sekaligus menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Dumai dengan Pengadilan Agama Kota Dumai. Demikian kami laporkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dihormati, berikutnya sambutan Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai kepada Ibu Dr. Anda Hajah Hussein
Husni Rashid SHMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Bapak Sekda yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Catatan Sipil, seluruh peserta sidang isbat yang berbahagia, dan rekan-rekan hakim, jurusita, dan panitia pengganti. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara sidang isbat ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Wali Kota yang kami hormati, pertama atas nama seluruh masyarakat Dumai, khususnya yang hadir dalam sidang isbat ini, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pemda Dumai telah melaksanakan sidang isbat ini, karena mungkin untuk Kota Dumai sidang isbat yang dilaksanakan oleh Pemda mungkin baru pertama kali, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Pemda Dumai untuk melaksanakan sidang isbat untuk tahun-tahun berikutnya, karena memang dari data yang ada bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai surat nikah. Karena kami sampaikan ke Pak Wali, ada masyarakat yang belakangan beberapa bulan yang lalu marah-marah di pengadilan. Dia minta surat keterangan nikah karena anaknya mau masuk polisi, betul. Jadi dia minta surat keterangan bahwa dia sudah nikah dengan istrinya. Jadi kan dikasih penjelasan oleh petugas kami bahwa pengadilan agama itu tidak bisa membuat surat keterangan, ya. Jadi kalau surat keterangan itu kan lurah, camat yang bisa menentukan. Tapi kalau pengadilan mengeluarkan surat itu harus dengan sidang, baru bisa surat keterangan, surat keluar. Jadi dengan keputusan. Tapi dia juga tidak mau menerima, katanya menyulitkan masyarakat. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang lain yang belum punya surat nikah, segeralah daftarkan nanti ke catatan sipil bahwa belum punya surat nikah, untuk tahun depan bisa disidangkan. Karena kalau mendadak begitu, ada juga yang mau berangkat ke Malaysia berobat. Orang tua saya mau berangkat, perlu surat nikah, mendadak datang ke pengadilan minta surat keterangan juga. Nggak bisa pengadilan mengeluarkan surat keterangan waktu itu, nggak bisa. Pengadilan itu mengeluarkan surat harus pakai sidang, dengan keputusan baru bisa keluar surat. Nah, inilah kesulitannya bagi kami kalau mendadak gitu. Jadi tolonglah bagi ke teman-teman yang belum punya surat nikah, jadi tolong sampaikan ya ke bapak-bapak yang hadir sekarang. Nah, ini ada program dari pemerintah Dumai untuk membantu masyarakat yang memerlukan surat nikah yang belum punya surat nikah. Tapi perlu juga disampaikan tidak seluruh yang mendaftar itu kami sahkan juga, ya. Jadi ada juga yang tidak disahkan, karena kalau memang perkawinannya tidak sah, itu kami tidak bisa mengesahkan. Jadi yang kami sahkan itu memang perkawinannya sah. Jadi jangan sah-sahkan. Maksudnya ada wali, ada saksi, ada mahar, kan syarat perkawinan. Dengan nikah masal, kemarin kan nikah masal programnya setiap tahun. Kalau nikah masal itu berlakunya yang sudah lahir itu tidak dianggap anak sah, ya, anak dianggap anak di luar nikah. Nah, jadi dalam negara ini, ya, jangan salah, Islam memang sah kan, tapi di negara dianggap anak di luar nikah. Kalau orang tuanya kaya, susah nanti waris mewarisi, atau anaknya kaya, susah orang tuanya mewarisi, karena di catatan nikahnya baru tahun 2013, kok anaknya udah lahir. Pernah juga datang pegawai Pertamina, dia nikah siri, nikah kedua, anaknya sudah 5, kemudian minta juga disahkan ya nggak bisa lah disahkan anak nikah harusnya kan bukan pengesahan nikah diminta situ kan, izin poligami gitu kan, izin poligami. Kalau izin poligami pun diminta, anak itu juga tidak bisa berlaku. Kalau diizinkan poligami, anak berarti dianggap anak
anak di luar pernikahan, karena itu bulannya berlaku sekarang. Makanya inilah kami minta juga tadi ke Pak Sekda supaya dalam penyuluhan hukum kami juga ikut sertakan, karena banyak yang harus kami sampaikan ke masyarakat. Karena program dari Mahkamah Agung itu adalah 8 program prioritas Mahkamah Agung yang harus kami sampaikan. Salah satunya inilah yang harus kami sampaikan, bahwa kita membantu masyarakat yang kurang mampu melalui kerjasama dengan Pemda. Kalau diharap dari Mahkamah Agung, dana yang ada itu sangat kecil sekali. Kami kemarin bulan April sidang keliling, namanya sidang keliling itu kami yang ke daerah itu untuk melakukan sidang membantu masyarakat supaya dia tidak pergi balik, pulang balik ke Dumai. Maka kami yang turun ke desa itu sidang, itu pun hanya sekitar 8 perkara yang dibantu, karena seluruh Indonesia kan Mahkamah Agung, pengadilan agama, pengadilan negeri seluruh Indonesia ini hampir 400 lebih kan, jadi dibantu sedikit-sedikit. Jadi makanya disuruh oleh Mahkamah Agung kami kerjasama dengan Pemda untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, ya, kami bukan masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan untuk sidang di sini. Nah, itulah satu program. Ini kami laporkan ke Mahkamah Agung ini nanti ini. Jadi Pemda Dumai sudah membantu pengadilan agama Dumai, kami laporkan sidang isbat ini sekian hampir 100 ya, 87. Jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mohon kepada Pak Wali sekali lagi program ini tetap dilaksanakan sampai masyarakat Dumai sudah jelas datanya. Nah, itu aja kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi sidang isbat nikah bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan hormat Bapak Haji Khairul Anwar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa amantu billah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai beserta seluruh jajaran Hakim Pengadilan Agama Kota Dumai, Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama juga. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Dumai, Saudara Inspektur, Bapak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Dinas, Badan, khususnya Pak Dukcapil, Bapak ini suka nyuruh ya. Takut kena kejol, kena kawin. Yang saya hormati Bapak Ibu yang membutuhkan kepastian hukum di bidang perkawinan yang berbahagia. Saya nggak lebih membilangkan masyarakat kurang mampu. Ini adalah masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Alhamdulillah berkesempatan yang berbahagia ini berkat ridho Allah kita dapat berkumpul di pendopo ini dalam rangka acara isbat nikah bagi masyarakat yang membutuhkan. Tahun 2013 ini kerjasama antara pemerintah Kota Dumai dan Pengadilan Negeri Agama Kota Dumai. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat baik kita ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat beri salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Saya ini belajar pidato agak pelan-pelan sebetulnya Bu Ketua, meniru Bapak Wakil Ketua Pengadilan nih. Kalau pidato ceramah pelan-pelan tapi pasti.
Subhanallah gitu. Astagfirullah, dan tetap dapat dalam lindungan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dikatakan kurang mampu, banyak sudah pakai kopiah haji, banyak di depan itu parkir Innova sudah. Ini sebetulnya adalah yang membutuhkan kepastian hukum, dari namanya ijal menjadi jali. Kalau ijal itu enggak joleh, kalau jali joleh induknya itu. Jadi merubah dari ijal menjadi jali. Kalau ijal enggak joleh, kalau jali joleh induknya secara hukum negara. Kalau hukum agama, alhamdulillah sudah ada kepastian hukum sepanjang akad nikahnya dilakukan. Tetapi di dalam hukum negara, semua perkawinan harus didaftarkan, harus disahkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian menjadi jelas sampai ke keturunan-keturunan yang di bawah, jelas bin siapa. Ijal bin jali, nah, seperti itu. Kan? Tidak tercatat ijal bin jaliyah, binti ibu tidak ada. Itu aturan negara. Jadi dengan upaya kita ini antara pemerintah Kota Dumai dan Pengadilan Negeri Agama Dumai yang didukung penuh oleh peraturan dari Mahkamah Agung, kita setiap tahun Pak Bambang, mulai tahun depan kita tingkatkan lagi. Kalau sekarang ini 787, ke depan berapa yang tersisa kita upayakan. Itu kita mengharapkan bagi semua pasangan yang membutuhkan kepastian hukum rumah tangganya, agar dari mulai sekarang mendaftarkan diri ke kantor Badut Capil kita untuk dimintakan persidangan isbat seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Ini semua kaitannya dengan waris pewaris, Pak. Berkaitan dengan paspor, berkaitan dengan hal-hal lain yang membutuhkan kepastian surat nikah. Jadi apalagi saya pun pernah mengalami sidang isbat ini, Bu. Mertua saya, Bapak Ibu, surat nikahnya hilang. Beliau menikah tahun 51, surat nikah mana terendam. Akhirnya waktu mengurus ahli waris, pengadilan minta surat nikah, terpaksa nikah ulang. Kami anak-anaknya hadir, famili yang jadi saksi hadir, bahwa menyatakan bapak ibu ini sah nikahnya, maka disahkanlah deretan ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi beda kalau ada hari ini pakai truk lamo nak nikah, itu beda nih. Ya, nikah masal beda dengan sidang isbat ini. Nikah masal berarti nikahnya pada hari ini, surat nikahnya tertanggal hari ini. Berarti keturunan yang diakui itu adalah keturunan yang mulai diproduksi mulai hari ini. Ya kan? Tapi kalau sidang isbat ini seperti ini adalah meminta kepastian hukum. Setelah sidang ini nanti selesai beberapa waktu, ditunggu nanti keputusan pengadilannya, bahwa setelah bapak ibu pegang surat keputusan itu, maka sah. Mulai dari anak lahir tahun 56 sampai sekarang, anak dari tahun 58 sampai sekarang, itu sah bin ijal, bin jali, jale induanya. Ya, jadi beda dengan namanya nikah masal. Hari ini bukan ada program nikah masal, bukan. Jadi ya terima kasihlah kalau sudah ada pakai teluk pelangon nak dinikahkan, anggap aja itu spirit nikah. Jadi malam nanti jadi honeymoon lah, ya kan? Ada semangat rumah tangga baru. Malam nanti kalau perlu pergi pantai Puak, tidur pantai Puak, anggap di tepi pantai Bali. Nah, malam nanti itu sudah sebabnya nih.
sudah sah menurut agama dan negara. Jadi program ini akan kita lanjutkan terus dari mulai saat ini sampai ke depan, sampai selesai semua perkara tentang kepastian hukum masalah rumah tangga. Jadi pada tahun ini jumlah yang kita isbatkan sebanyak 87 kepala keluarga, 78 berarti ada 11 lagi 78, tetapi tolong saksinya hadir pada hari ini ya. Dan saksi ini pun jangan main-main Pak. Saksi disumpah dengan Al-Quran, kita saksikan semua, dan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini bagi proses yang betul-betul menurut aturan agama dan aturan negara yang kita cintai. Pemerintah Kota Dumai, pengadilan agama hanya memfasilitasi, melaksanakan isbat. Tetapi kalau yang saksi tadi membengak, itu urusan saksi dengan Allah, bukan urusan wali kota. Jangan pula salah besok di akhirat ditanya wali kota. Jangan nanti di akhirat Pak Wali semua kami macam itu.